Ini salah satu tradisi Sampang Madura secara umum, rojek corok. Nah, ini guys, rojek corok guys. Ini dapat suguhan. Aslinya meskipun ini masuk salah satu tradisi Sampang ataupun mungkin kuliner Sampang, saya baru pertama kali. Oh iya, wah. Rojek corok. Rojek corok ini terbuat dari timun. Timun itu ada dua jenis sebetulnya. Orang Madura nyebutnya timun sama pelungkang. Nah, yang dibuat rojek corok itu yang jenis pelungkang. Cuman istri saya sukanya yang jenis timun. Kalau di Sumenep ternyata Sumenep nggak kenal pelungkang. Mereka kenalnya timun. Kalau di Bangkalan justru kerai. Nah, kerai ya? Kerai itu Ya. kan Timun. Kerai. bukan ini ya yang dibuat minuman loh. Enggak, bukan. Istilah kerai. Kalau di sini kerai itu Oh. apa namanya? Brewai. Bukan. Bukan. Nyanyi. Kalau di Sapang itu Lain. kerai juga. Ada yang nyebutnya kerai. Mantul. Sementara ini karena memang yang banyak dilihat orang atau banyak diketahui orang tentang budaya Madura itu lebih ke arah kekerasan, terutama misalnya carok. Bila bicara Madura maka budaya yang akan tampil itu adalah carok. Kemudian dan carok itu pun merata, bukan di salah satu kabupaten yang ada di Madura. Kemudian juga misalnya uldaul. Uldaul ini mungkin bukan pembacaan orang luar Madura, tapi justru informasi yang diberikan oleh orang Madura bahwa carok ini adalah budaya kita, gitu. Budaya orang Madura, dan itu ternyata rata. Rata se-Madura memang ada kan, Bangkalan ada, Daul, Sabang ada, Wangkasan, Sumenep juga ada. Padahal mungkin kumbek itu yang lebih harusnya disorot dan ditampilkan ke masyarakat ini kan. Karena kan kalau kayak caro ini kan sifatnya hal-hal yang berbau ya kekerasan, iya. Kemudian ya apalagi yang sudah seperti ini. Jadi mungkin tugas kita ini untuk menampilkan itu ya, selain karena kita kalah kayaknya, kalah menampilkan persepsi tentang budaya Madura itu sendiri. Oke. Pertama saya meluruskan ini nih. Mau meluruskan istilah budaya dulu ya, biar enak kita. Budaya itu kan dari kata budi dan daya. Karena budi maka dia harusnya kebaikan kan? Iya, iya. Nah, masalahnya adalah carok itu kan sebetulnya bukan nilai kebaikan. Oke, itu dulu yang kita maka kita harus memetakan istilah tradisi, satu yang turun temurun, kemudian dia menjadi produk budaya, kemudian ada istilah lagi kebiasaan. Nah, saya pikir carok itu salah satu kebiasaan atau perilaku yang sehari-hari dilakukan oleh orang Madura dalam bentuk kekerasannya. Walaupun itu sebetulnya sudah mengalami pergeseran makna sedemikian rupa, membentuk stereotip yang buruk tentang Madura, ya kan? Nah, carok itu kan sebetulnya duel, ya kayak tinju. Makanya kan tinju itu kan asosiasinya positif. Sekarang ada yang apa itu yang tinju sampai sama kaki itu WWE ya, Oh iya. gulat. Nah, itu saya pikir carok itu jenis kayak gitu. Masalahnya adalah siapapun pelakunya, kalau dia orang Madura kemudian bertengkar bawa celurit disebut carok.
Nah, carok itu seharusnya definisinya batasannya dua hal. Duel one by one, satu per satu lawan satu, dan melibatkan harga diri. Misal istri kita diganggu, jadi itu seharusnya. Nanti yang perlu diluruskan. Jadi banyak stereotip yang dia menjatuhkan Madura. Contoh lagi biru, ya kan? Di Madura nggak ada itu kata biru gitu. Oh iya iya. Kayak apa? Warna hijau. Loh, ya nggak gitu. Bahasa itu kan mana suka arbiter. Jadi kalau bagi orang Sampang atau orang Madura ini warnanya biru, bukan kemudian kita nggak kenal warna hijau, ya warnanya namanya biru. Penamaannya gitu ya. Namanya biru gitu loh. Nah, kita minder di situ loh. Nah itu. Ya karena masalahnya yang banyak juga menyampaikan hal itu justru muda-mudi kita gitu. Nah, Maksudnya mereka justru menampilkan atau berbangga-bangga dengan hal-hal yang ya bukan bagian dari budaya aslinya kan. itu kemudian Daul ini menarik. Saya pengen nulis itu tapi belum selesai sampai sekarang. Daul itu dari Sampang. Awalnya. Di beberapa era waktu saya SD itu di bannernya itu dulu nggak pakai banner, kain ya. Iya ya kan. Itu kadang-kala disebut musik patrol gitu kan. Padahal nama istilah Daul itu udah khas. Kemudian pakai istilah Daul Kombo. Di era saya SMP kalau nggak salah, pagelaran Daul setiap Daul itu dulu pakai sepeda ontel itu. Kemudian seragamnya khas, pakai celana terus dililit sarung. Dan dilaksanakan setiap malam 27. Jadi Ramadan. itu. Nah, kemudian bergeser sampai waktu itu masuklah semut ireng sebagai Daul Dugdug dari Pamekasan. Nah, sejak itu masyarakat menilai bahwa itu kalau lebih asik nih gitu kan. Kalau saya pribadi sih lebih suka Daul, walaupun Daul itu musiknya dangdut ya sebetulnya. Karena lebih harmonis saya pikir didengar. Dugdug itu kayaknya sulit loh kalau Dugdug kemudian menyanyikan lagu slow gitu. Walaupun ada Dugdug di Sumeneb yang ternama itu saya lupa namanya. Dia mampu mengaransemen musik yang nggak rancak gitu. Kadang-kala ya musiknya bisa slow gitu. Nah, di era itu kemudian masyarakat membanding-bandingkan Daul di Sampang. Ada semacam peralihan di situ sampai di sebuah edisi masyarakat udah jenuh sama Daul, kemudian semuanya beralih ke Dugdug. Alhamdulillah ketika saya kembali ke Sampang, saya mulai melihat Daul mulai digemari. Tahun lalu malah sampai 2 malam. Malam pertama Daul Kombo, malam kedua Dugdug. Kalau saya pribadi sih suka Daul ya. Saya tanya pada teman saya, Daul itu pertama kali di mana? Ini perlu diteliti. Karena menarik, karena menurut saya Daul itu asli Sampang. Saya pernah nulis itu di status Facebook. Teman saya itu Gunawan namanya. Menurut dia Daul itu pertama kali daerah Mutiara. Dulu kan startnya selalu di itu Tamlok. Dari Tamlok sampai Wijaya dulu, zaman saya SD itu. Jadi bisa sampai jam 2 malam itu. Betul-betul menjadi seni rakyat ya, masyarakat tumpah ruah gitu. Cuman ya itu tadi pernah mengalami kevakuman gara-gara dibenturkan sama Dugdug. Bedanya antara Daul dengan Dugdug ya? Dugdug itu alat musiknya bisa dari Drum. ya, drum itu ya. Musiknya lebih rancak. Kalau Daul. Daul tuh musiknya sebetulnya dangdut.
ada seruling di situ, gendang, kesek-kesek, terus ada yang joget. Nah, dulu itu sampai yang joget pun dinilai itu. Nah, perbedaannya di situ sih saya pikir. Saya pikir anak-anak kecil ya, seperti anak saya ini, mungkin anak-anak SD itu kadang-kadang kalau sudah, lah sekarang corona ini membuat saya nggak pernah dengar ya, termasuk anak-anak jarang. Setiap bulan Ramadan pasti anak-anak itu kan, yang namanya anak-anak itu kan, anak-anak itu adalah peniru paling ulung. Jadi ada duduk, nanti mereka main sendiri gitu. Saya lihat anak-anak itu main duduk, duduk. Saya mikirnya duduk itu korle etapu, amoni, nyaman gitu. Dan saya keliru ternyata. Saya pernah satu kali lihat latihan duduk. Pelatihnya itu sangat jeli. Saya kagum waktu itu. Di sini, waktu saya belum tinggal di sini, berhenti. Ada yang falas gitu. Kaget saya. Wih. Saya mikir duduk itu kotor letapu gitu loh. Orang ini jeli banget gitu. Jadi yang awalnya mungkin kita mengiranya korla amoni gitu ya, ternyata mereka juga menyusun semacam tangga-tangga nada. Saya nggak paham ya, saya nggak paham teori musik. Cuman saya nangkapnya gitu, ketika sang pelatih itu ini gila orang ini. Ternyata duduk itu ada konsepnya gitu loh, ada ketukan-ketukannya. Gitu.